Ini kan nanti pasar SNI. Pakai eskalator, pakai eskalator Pak, yeah. Pasar SNI. Yeah. Kemudian salah satu pasar di Indonesia yang menerapkan PLTS. Apa itu Pak PLTS? Tenaga surya. Wah, ini sudah ya, pakai ya. Itu yang pertama itu di Indonesia menggunakan tenaga surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Hamenang di Nyore Bareng. Nah, hari ini edisinya kembali lagi. Kita edisi Pemda Menyapa. Nah, saat ini saya sudah bersama Kepala DKUMP. Nah, apa itu? DKUKMP itu apa? Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Sugeng sonten Pak Anang, sehat? Mas Hamenang, sehat, alhamdulillah. Lancar puasanya nih? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, barangkali memulai obrolan seperti biasanya Pak, perkenalan dulu, barangkali nama, kemudian saat ini di mana, dan barangkali keluarga sedikit di spill. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Mas Hamenang yang kami hormati. Saya Anang Wijatmoko, tugas di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Jadi saya sudah setahun ini bekerja di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, ngurusi koperasi yang jumlah koperasinya ada 900, ngurusi UMKM, kemudian ngurusi pasar juga ada 51. Saya satu istri, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Satu istri, alhamdulillah. Kemudian saya punya anak tiga, laki-laki semua, yang besar sudah bekerja. Alhamdulillah. Yang nomor 2 ini kuliah, kemudian yang nomor 3 SMA. Itu nggih Pak, 3. Satu istri 3 anak. Ada rencana nambah, insya Allah. Oh, alhamdulillah 1 Pak, selamanya 1 saja. Buat yang belum tahu, Pak Anang ini sebelum menjadi Kepala Dinas DKUMP, nggih, bener nggih? Dinas Koperasi UKM, DKUKMP. DKUKMP, wah susah dulu disakop gitu nggih. Iya Pak, betul. Nah, sebelumnya itu beliau pernah bersama kami di DPRD menjadi Sekwan, Sekretariat DPRD. Nah, 2 tahunan nih Pak? 2 tahun setengah. Iya, 2 tahun setengah, terus kemudian beliau ditugaskan oleh Bupati, sekarang di DKUKMP. Nah, ini dinas yang luar biasa, tadi sudah disampaikan, banyak sekali yang diurusi, mulai dari koperasi, kemudian UMKM, dan lain sebagainya, termasuk pasar. Artinya, bicara dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kabupaten Klaten ini salah satu leading sektor yang sangat sentral, vital ya di DKUKMP ini ya Pak ya. Betul, nah, barangkali bisa kita bedah perlahan Pak. Iya. Di DKUKMP ini ada berapa bidang Pak? Di kami ada 2 bidang. Hanya sekian banyak bidang. Itu ada 2 bidang saja. Memang ini nanti malah saya juga mau matur dengan Mas Hamenang ya. Memang kami ini Pak, miskin organisasi tetapi kaya fungsinya kaya sekali kami. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di kami ini ada 2 bidang. Ya, ada sekretariatan. Terus kemudian bidang yang pertama adalah bidang koperasi UKM dan perdagangan. Koperasi, UKM dan perdagangan. Jadi satu itu Pak. Terus kemudian yang satu adalah bidang perdagangan. Koperasi sebentar tadi. Jadi koperasi dan UKM. Bidang pertama adalah koperasi dan UKM, kemudian bidang yang kedua adalah bidang perdagangan. Khusus perdagangan. Perdagangan khusus. Berarti pasar itu masuk di perdagangan. Perdagangan betul Pak. Di perdagangan itu kita punya 2 subkoordinator. Kita bahas satu persatu Pak, satu persatu. Dari mana dulu ini berarti? Mungkin yang lebih asik sekarang di perdagangan dulu. Kita bahas dari bidang perdagangan. Kabitnya siapa dulu Pak? Kabitnya perdagangan sementara ini Pak Heri Susilo, Insinyur Heri Susilo. Pak Heri. Ya Pak Heri Susilo memang sudah menjabat atau PLT beliau itu? Sudah menjabat. Sudah menjabat. Kemarin pelantikan yang terakhir Pak, baru 1 bulan ini menjabat selaku Kabit Perdagangan. Beliau Kabit Perdagangan Pak Heri Susilo, Insinyur Heri Susilo. Nah, itu beliau itu di perdagangan itu ada apa saja Pak? Jadi di perdagangan itu ada 3 subkoordinator. Yang pertama adalah Wasdal, yaitu adalah yang mengawasi kaitannya dengan perdagangan baik di pasar maupun di toko-toko modern. Kaitannya dengan keberadaan termasuk juga nanti pengawasan kaitannya dengan gas LPG, kemudian kaitannya dengan Tera, kemudian kaitannya gas dengan LPG, Tera, kemudian pasar, dengan pom bensin. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan promosi. Kami ini di bidang itu ada promosi, di perdagangan itu ada promosi. Promosi itu kaitannya dengan kita memamerkan produk-produk
di 11 klaster. Di Klaten ada 11 klaster. Itu yang setiap saat kita pamerkan. Oh, itu ada di jenengan gitu? Ada di kami. Pameran-pameran produk-produk kaitannya dengan mebler, kaitannya dengan batik, lurik itu ada di kami. Kami sebenarnya banyak undangan masa menang. Di Eropa kami diundang, di Jepang kami diundang, di Vietnam kami diundang, tetapi kemampuan APBD kita yang belum bisa. Jadi kita itu hanya ikat selektif aja, yang besar-besar mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, kemudian di lokal-lokal kita mengikuti. Kemudian subkoordinator yang ketiga adalah kaitannya dengan sarana prasarana, itu yang ngurusi pasar, pasar dan PKL. Ya itu, jadi kami di perdagangan itu ada 3. Kalau dulu nomenklatur yang lama itu pasar itu di bawah kabit pasar. Ada sendiri kabitnya. Jadi kabit pasar lah. Sekarang ini hanya subkoordinator. Bergabung di perdagangan. Jadi perdagangan ini berat di kami. Sebenarnya perdagangan ini berat di kami. Nah, kita bahas satu persatu, Pak. Berarti perdagangan tadi ada 3 subbidang. Nah, kita bahas satu persatu. Dari yang terakhir barangkali pasar. Di Kabupaten Klaten ini ada berapa pasar, Pak? Kami ini sebenarnya dulu sebelum ada aturan yang baru, kami ini kelola sekitar 90 pasar, Pak. 90 pasar. 90 pasar, tetapi setelah ada aturan yang baru ini, kemudian pasar-pasar desa itu dikembalikan ke desa. Pasar yang sudah dibangun kabupaten pakai APBD, karena tempatnya di desa, dikembalikan ke desa. Seperti contoh yang paling besar biayanya mahal adalah, karena saya ingat betul, adalah pasar hewan di Monyoan. Itu yang bangun Pemda itu. Tetapi sekarang karena ada aturan baru diserahkan kepada manajemennya kepada desa. Apakah ada bagi hasil ke Pemda itu? Di aturan tidak ada, Pak. Tidak bisa. Berarti cul, Pak. Itu nanti yang lola adalah BUMDes di sana. Jadi memang itu aturannya seperti itu. Sehingga kami ini sekarang hanya mengelola pasar yang tanah aset dan bangunannya milik pemerintah Kabupaten Klaten. Jumlahnya 51. Oh, 51. Jadi dari 90 yang 39 dikelola kita serahkan ke desa-desa. Kemudian nggak bisa dulu dikerjasamakan, misalnya kita di status sewa tanah gitu nggak bisa. Jadi karena aturannya begitu. Aturannya beda, Pak. Kalau dulu kita bisa melakukan manajemen sharing ya. Dulu bisa. Jadi tanahnya milik desa, kemudian karena dibangun oleh pemerintah, kami ada petugas yang memang ditugaskan di situ. Nah itu ada PAD, Pak, nanti ada bagi hasil. Tetapi aturan yang baru tidak memperbolehkan, Pak. Sehingga kami harus kita serahkan ke desa. Berarti mau nggak mau kalau itu seperti itu. Biar itu kasuistisnya seperti Terminal Insinyur Soekarno, kita bangun. Tapi kalau kelas Pak A, atau B itu harus jadi pusat, akhirnya ya ditarik pusat. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi ya itu aturan, nggak masalah. Aturan, Pak. Sepanjang juga toh ujungnya adalah mensejahterakan masyarakat. Ya, nah itu kita... memang roh dari pusat ini kepengen pasar-pasar ini, desa ini biar dikelola desa biar bisa manfaatkan BUMDes itu. Dan lebih profesional, maksudnya seperti itu. Tapi ada beberapa yang justru kita evaluasi itu setelah dikelola desa ini, evaluasi kami agak menurun. Kurang maksimal. Kurang maksimal, agak menurun. Karena bagaimanapun juga, SDM di desa itu tidak seperti di kami. Kalau di kami kan jelas mereka yang kami tugaskan itu ada lurah pasar yang memang mengawasi itu. Kemudian kami ada wasda yang memang mengatur kaitannya dengan seperti itu. Ada pengawasan yang lebih rutin. Kalau di desa ini, pengalaman kami yang kami lihat ini, dulu misalnya di Tulung. Saya cerita ya, di Tulung itu dulu ada pasar yang percontohan untuk pasar sehat. Di Tulung. Tapi sekarang sudah tidak menjadi pasar sehat lagi. Inilah ya kendalanya lah. Justru ini yang memang harus dipacu ya kaitannya dengan mungkin nanti kapan-kapan Pak Menang bisa ngundang kepala dinas di Permasdes ya, karena sekarang kan desa itu di bawah di Permasdes agar bisa adakan pelatihan atau mungkin bisa sharing dengan kami lah, kami yang sudah berpengalaman mengurusi pasar bisa dimintai tolong untuk mungkin bisa pengawasan atau apapun. Untuk pelatihan dan sebagainya mungkin kami bisa melakukan. Lah itu di sisi desa, Pak. Tantangan nggak selesai di situ, Pak. Goodwill kita sebagai pemerintah daerah, Ibu Bupati luar biasa, beserta jajarannya bersama di DPRD. Ini pengennya kan pasar itu direvitalisasi bagus semua. Betul. Tapi ternyata ada beberapa fenomena menarik. Pasar ketika direhab menjadi bagus, kok jadi agak sepi. Lah itu loh, Pak. Kan kita juga pas beberapa saat itu teman-teman Komisi 2 laporan, Pak Ketua, ini pasar kita sudah biaya besar, bagus, tapi kok PAD-nya jadi menurun. Nah, itu tantangan juga kayak Pak. Nah, itu. Ya, jadi memang gini. Permasalahannya kalau versi dari teman-teman DKU KMP itu apa? Kan itu sudah niat baik dari kita kan. Kita rehab pasarnya jadi lebih bagus, lebih rapi. Tapi kok malah jadi gini, Pak. Turun nah itu loh. Mungkin kita sering melihat ya, ada warung yang biasa. Itu pengunjungnya banyak.
Banyak. Setelah dibangun tidak ada pengunjungnya. Dia takut. Ternyata kalau dibangun bagus itu mesti harganya mahal dan sebagainya. Ini salah satu apa ya, orang pedagang itu apa pembeli itu melihat wah ini gone apa ini mesti regane larang dan sebagainya. Lah ini nanti coba menjadi PR juga PR kan bersama, kita, tantangan itu, Pak. Karena memang terus terang pengalaman ya kayak pasar mana namanya kayak pasar Seragu yang tadi mungkin Mas Hambanang juga meresani. Hari tadi kita juga sidak beberapa kali pasar. Itu kumuh laris Pak. Laris Pak. Tapi kita kan sebenarnya kayak contoh nanti rencana pasar gede ini. Pasar gede ini kan nanti pasar SNI. Pakai eskalator. Pakai eskalator Pak, pasar SNI. Kemudian salah satu pasar di Indonesia yang menerapkan PLTS. Apa itu Pak PLTS? Tenaga surya. Wah, ini sudah itu yang pertama di Indonesia menggunakan tenaga surya. Jadi itu maintenance-nya kami hitung itu juga nanti biayanya mahal, Pak. Jadi dengan kalau kita jenengan pakai eskalator itu sudah pasti gitu ada. Besar. Walaupun bisa ditopang dengan PLTS, tetapi di aturan PLN, kami diskusi dengan PLN, itu hanya bisa dimaksimalkan 30% dari total listrik yang ada. Jadi memang PLN tidak mau rugi juga, Pak, dengan adanya PLTS itu. Tapi itu karena percontohan. Jadi nanti insya Allah nanti mungkin di bulan, saya nunggu dawuh pimpinan kami dalam hal ini Bupati. Ibu Bupati karena mungkin sekarang kemarin kita cek itu baru sekitar 86%, Pak. Masih kurang sekitar 14%. Kami diskusi dengan PPK di sana kurang lebih 1,5 bulan baru bisa selesai. Jadi mundur. Kemarin diperkirakan akhir Maret, tetapi ini kemungkinan nanti berarti sekitar Mei mungkin baru selesai. Nah, tinggal nanti dawuhnya kapan akan kita relokasi dari pasar darurat ke pasar yang baru di pasar gede. Nah itu kan kayak misalnya fenomena kita lihat di pasar Pedan, itu kan lantai 2 juga sepi, dan itu memang begitu dibangun dulu ya Pak, jauh sebelum era jenengan. Nah itu kan sebagai tantangan lah, kira-kira ke depan kita ngakalinya pripun biar itu juga bisa nanti kemudian bisa ikut rame juga. Karena kalau saya melihat memang harus jenengan, sing ketok reget, ketok kumuh malah rame, sing ngobrokannya banyak itu malah rame, kan gitu. Ya nanti, nanti mungkin Pak, kita kaji ya Pak. Ada beberapa pasar ya yang memang dibangun juga baik seperti Galgondo, kemudian pasar pasar Dinjuwiring itu ada atau beberapa memang pasar. Malah jangan tingkat, misalnya itu dulu misalnya jangan tingkat, terus kemudian nanti obrokan ini juga tetap bisa dapat tempat atau seperti apa kan itu harus ada. Pasar Wedi ini juga berhasil Pak kami membangun pasar Wedi itu berhasil. Memang ya sebenarnya pasar itu dibiarkan berkembang, Pak. Berkembang dalam arti mungkin oprokan boleh, tapi ya harus diatur, ditata lah. Ditata. Karena sekarang itu pembeli itu kan maunya naik sepeda motor, nggak usah turun langsung bayar dan sebagainya. Di samping itu sekarang kan banyak, Pak, namanya pedagang jual sayur keliling. Jual sayur keliling ini memang mempengaruhi betul, karena mereka rata-rata mengambil dari, kalau kami melihat ya di Gabus ya, di pasar Gabus itu, rata-rata pedagang itu ngambil di pasar Gabus, juga di pasar darurat, juga ada di pasar daerah Boyolali. Mengambil barang-barang itu yang sekarang langsung ke konsumen di perumahan-perumahan itu. Itu kan sekarang banyak sekali. Inilah salah satu faktor. Tapi ya nggak ada aturan masalahnya ya, Bang. Karena memang mereka lebih dekat mencari rezeki, macam-macam. Nah, ini memang nanti kita kendala-kendala itu. Ada beberapa kendala yang kita udari, Pak. Masa menang satu-satu. Harapan kami pasar ini sebenarnya kalau kita menghitung ya Pak, kaitannya pendapatan itu mungkin tidak signifikan ya. Kami membangun pasar dengan fasilitas yang baik ini adalah fungsi sosial Pak. Jadi ada fungsi sosial, pemerintah hadir dengan membikinkan pasar ini, maksud kami ya biar pedagang dengan pembeli itu bisa nyaman Pak. Itu lebih aja. nyaman. Ada fungsi. Tapi kalau hitung-hitungan PAD mungkin tidak masuk Pak. Ada beberapa pasar yang masuk, justru pasar-pasar yang lama itu masuk Pak. Enggak, malah yang itu tadi mohon maaf agak kotor, agak ini Pak. Malah masuk. Tapi begitu dibangun tingkat malah ya itu mungkin ya ke depan kita sakongan bareng biar dalam rangka niat kita baik, niat pemerintah baik, tapi juga biar memaksimalkan warga masyarakat. Itu tadi baru satu bidang Pak, pasar. Nah, bidang selanjutnya tadi apa tadi? Karena tadi ada promosi ada Pak, ada bidang promosi. Kalau promosi itu memang ada sedikit banyak kaitannya dengan 11 klaster di Kabupaten Klaten, ada lurik, ada badai, ada konveksi. Intinya pameran-pameran. Ya, kita itu skala provinsi, nasional, luar negeri itu ada di DKUKMB. Begitu. Saya malah sementara ini Pak, ini kan sudah lama saya tidak ada. Saya ada wacana, nyuntulung nanti Mas Hambanang bisa mendorong kami. Kami sudah matur Ibu,
saya kepingin akan ada expo, Pak. Expo di Klaten, Pak. Cocok itu, Expo Pak. Kita dorong Klaten Expo. Ya, Klaten saya Expo cocok. ada mungkin 1 minggu. Nanti ada 1 tenda, itu isinya UMKM kami yang jumlahnya ada 54.000, nanti kita bagi. Kita cari yang potensial. Kemudian kita itu kan juga kuliner, Pak. Kami juga mengelola kuliner di pinggir jalan itu. Kita bagi. Terus kemudian kalau saya melihat di daerah yang lain, nanti seminggu itu akan ada potensi kita. Misalnya kayak Mas Hambenang ini senang musik ini, ada musik-musik yang lokal kita tampilkan di situ. Jadi kita kolaborasi, ada musik lokal, terus nanti pas tertentu kita ngundang artis yang agak ini, tapi minimal ada ruang untuk mereka. Nah, zaman yang di Sekwan itu kan kadang kita pas ke Jakarta itu kan ada Jakarta Expo itu kan luar biasa lah. Bayangan saya ke depan Klaten juga bisa seperti itu. Saya kepingin seperti itu. Momentumnya bagus karena kita sekarang sudah punya Geraha Bung Karno. Nah, itu bisa kita jadikan seperti itu di Jakarta itu. Memang belum versi besar seperti sana, tapi minimal itu sudah bisa itu kita bagus, mulai. Pak Mas Hambenang. Jadi itu kayak Geraha Bung Karno itu bagus. Kemarin kami nyoba masang 60 tenda ya di sana. Kemarin kami masang 60 tenda di sana. Ternyata juga dengan adanya kita coba ya kemarin itu kan berapa OPD kita coba di sana ada, tapi lumayan juga ada lumayan sudah ada progres. Nah ini nanti harapan saya kalau berbentuk expo pasti ramai, Pak. Saya yakin ramai itu nanti. Saya mudah-mudahan ini nanti kalau tidak sekarang karena Mas Hambenang juga selaku ketua Banggar ya. Suatu saat nanti kami bisa diberikan seperti itu, tapi tujuan kami di sana kepingin memajukan potensi Klaten yang sebenarnya luar biasa. Baik musiknya, baik kulinernya, baik UMKM-nya. Karena produk-produk kita lurik itu banyak yang Pak Menteri yang menggunakan. Pak Menteri itu menggunakan produk-produk dari Klaten. Ada gubernur, ada menteri. Saya ini sudah dikunjungi beberapa istri bupati, istri wali kota. Kemudian kami mempunyai 2 showroom. Diskranasda itu kan di bawah koordinasi kami juga. Oh, Diskranasda itu kami juga, Pak. Iya, di Diskranasda kami 2 showroom, di Cawas 1, kemudian di Mayor Koswanto 1. Itu adalah wadah untuk menempatkan produk-produk kami. Etalasenya di kami. Walaupun belum maksimal, tetapi kami coba ada semua itu harus dimulai dulu yang penting mulai aja dulu kan. Kalau nggak dimulai dulu ya kita nggak akan tahu kan. Ya, itu yang bagus. Termasuk di promosi, Pak. Ya berarti nanti ke depan juga berarti ada beberapa hal ya kalau bicara promosi itu mungkin sebelum promosi bisa dibantu dulu berkaitan dengan masalah perizinan kita bantu dulu. Terus kemudian masalah merek barangkali kan begitu Pak. Packaging itu kan pelatihan juga ada nggak? Kami ada pelatihan seperti itu yang kami lakukan itu di bawah koordinasi di koperasi dan UMKM, Pak. Oh, berarti bukan perdagangan tapi di koperasi. Karena koperasi bidangnya nanti kita pelatihan di sana. Jadi kan kita bikin branding yang bagus seperti apa, produk yang bagus, sertifikasi seperti apa, sampai kita bantu masalah promosi. Jadi dari awal sampai akhirnya di dinas penjenengan ini kan. Kami ini kan luar di biasa. Perdagangan, Pak Anje. Luar biasa. Nah, terus kemudian di bidang yang satu lagi, Pak, Wasdal itu apa, Pak? Wasdal itu kami ada sub juga di perdagangan Wasdal. Wasdal ini adalah kaitannya dengan pengawasan, Pak. Baik tadi seperti kaitannya dengan di pasar, terus kemudian pasar itu, terus kemudian di kesediaan LPG bersubsidi. Itu juga di Wasdal. Jadi yang 3 kiloan LPG bersubsidi. Jadi 3 kilo yang hijau-hijau itu. Jadi kami ini ada bahan pokok dan kebutuhan pokok sama kebutuhan penting, Pak. Jadi kalau kebutuhan pokok itu yang kami laporkan setiap hari kaitannya dengan keberadaan di pasar itu. Kalau dulu istilahnya 9 barang pokok, tapi sekarang namanya adalah barang kebutuhan pokok gitu aja. Itu yang harus kami siapkan. Makanya seperti tadi pagi dengan Mas Hambenang dengan Ibu Bupati kami juga pasti ditanya stoknya gimana Pak Anang kaitannya dengan minyak, kaitannya dengan beras, harganya seperti apa. Ini kami laporan, setiap pagi kami laporan. Ya untuk informasi warga masyarakat tadi kami bersama Bupati juga rekan-rekan dari eksekutif termasuk di KMP kita sidak ke pasar, kita mengecek harga kebutuhan barang pokok. Alhamdulillah cukup stabil nih Pak menjelang Lebaran itu. Dan kemudian juga kita ngecek berkaitan dengan produk-produk yang barangkali ada yang kadaluarsa, overyear atau melanggar beberapa aturan-aturan tadi juga bersama dengan Dinas Kesehatan. Alhamdulillah secara umum gambaran aman, aman Pak, aman. Alhamdulillah. Kalau ada kenaikan seperti tadi kan hanya 2 komoditas Pak, hanya ayam boiler saja, hanya 2.000 per kilo. Menurut kami masih dalam batas normal, rentang wajar lah. Sama brokoli, brokoli agak naik ini.
Oh, brokoli. Brokoli ini kan agak naik tapi hanya 1.000 per kilo. Oh iya. Aman. Yang lain komoditas telur dan sebagainya minyak tadi turun juga aman. Iya, minyak aman, stok minyak. Nah, kemudian kami cerita bahan penting, Pak. Bahan penting itu salah satu adalah kesediaan LPG yang 3 kilo. Kami kemarin ngundang Pertamina, kami kan sudah mengundang Pertamina sama keberadaan bahan bakar, Pak, termasuk Pertamax, Pertalite. Itu penting. Ini kami memastikan kesediaan nanti di Lebaran. Iya, siap. Karena besok itu mesti Jakarta pindah Klaten. Gitu, Mari saya sampaikan seperti itu, dia siap, Pak, siap. Jangan artinya, sampai solarnya telat, Pertalite sama Pertamaxnya telat. Yang sewu masa menang 2 bulan yang lalu sudah melangkah mengundang Bulog, mengundang distributor minyak, mengundang dari Pertamina. Kemudian di situ juga kami juga kemarin ada mengundang kepolisian juga, Pak, memastikan dari kepolisian itu kami undang biar memastikan bahwa yang disampaikan mereka itu biar dicatat di kepolisian. Makanya kemarin juga Bulog juga ada kegiatan dengan Pemda, operasi pasar sembako murah. Betul, itu salah satu upaya. Biar harga ini terjaga kan? Terjaga. Memang ini alhamdulillah Klaten ini sudah kebijakan pemerintah ya, khususnya Ibu Bupati ini luar biasa. Ibu Bupati bisa sejajaran ini dalam rangka kemudian tidak lepas juga dari DPR, Mas Menang ini kita hanya membantu selalu aktif ini, sehingga kami ini biasanya kalau pengalaman teman-teman staf kami menyampaikan kalau seperti ini pelonjoan pangan luar biasa, Pak. Tapi ini saya bisa melihat bisa terkontrol. Bisa terkontrol. Sampai Ibu itu kalau tanya saya, telepon saya, gimana Pak Anang? Lah perlu operasi pasar apa enggak? Kalau saya tidak perlu, Bu, karena memang stabil. Harganya stabil. Kalau misalnya harganya ada kenaikan yang signifikan, baru kita ada operasi pasar, Pak. Ada pasar murah dan sebagainya. Kami menganggap ini masih relatif stabil. Mudah-mudahan ini kan sudah tanggal 13 nih, masa menang. Mudah-mudahan nanti sampai H-7, H+7 ini kondisi harga stabil. Ini tadi satu bidang selesai perdagangan. Nah, ini bidang yang kedua nih, Pak. Bidang koperasi dan UKM, Pak. Dan UKM. Nah, ini menarik nih. Nah, itu ada berapa subbidang gitu, Pak? Ini sekarang kepala bidangnya baru ini, Mas Ito. Oh, Mas Ito, yang dulu dari DPMPTSP. Ya, pindah ke kami. Mas Ito ini masih muda. Kemudian kemarin sudah kami berikan arahan. Itu di situ ada 2 subkoordinator. Yang pertama adalah murni koperasi. Yang satu adalah subkoordinator UMKM. Berarti koperasi dan UMKM. Jadi koperasi ini memang kami membawai sekarang yang terdaftar koperasi itu di kami sekitar 900 koperasi yang terdaftar. Berarti kalau di breakdown itu hampir satu desa ada 2 minimal rata-rata. Tetapi memang setelah yang kemarin sehat berapa, Pak? Nah, ini yang sehat berapa, Pak, ini koperasi ini? Kemarin setelah ada pandemi ini memang yang kami lihat, yang kami laporan RAT selalu ada. Ini tercatat kami adalah 385. 300 ya, separuh kurang 40%. 40% separuh kurang. Yang lain itu mati segan, hidup tak mampu. Jadi ini memang PR kita. Karena kami ini sendiri juga ada keterbatasan personel masa menang. Bahwa koperasi yang 900 itu kalau kita semua kita awasi, kita cek, kita pembinaan, kami ini di koperasi itu total SDM-nya hanya sekitar 5 orang. 5 orang aja itu dapat bantuan yang 2 dari provinsi. Makanya kami ini kadang pengawasan itu bisa dilakukan apabila satu memang ada indikasi manajemennya tidak baik, kemudian ada laporan, yang kedua ada permintaan. Jadi membuat surat ke kami, minta diawasi, Pak, minta dibina. Jadi banyak koperasi yang merupakan sudah manajemennya sudah tidak ini, biasanya minta surat ke kami menurunkan tim. Malah bagus itu, mereka sadar kalau mereka tidak sehat, tolong dibantu disehatkan, kan itu berarti malah bagus itu. Termasuk kemarin saya perintahkan bahwa ini kami sudah memberikan surat tugas kepada tim kami agar memantau koperasi. Saya bilang, sekarang pantau koperasi, jadi saya tidak mau lagi, kemarin saya bikinkan tim, ada mungkin 1 bulan ini full, Pak. Masa menang turun ke lapangan agar melihat koperasi-koperasi yang memang, jadi yang sudah bisa disehatkan. Jadi kalau sudah terlanjur ini ya sudah tidak mungkin harus disehatkan, karena memang pendirian koperasi sendiri kan sekarang tidak seperti dulu ya. Kami ini semakin hanya lebih mudah, semakin OSS lewat notaris, kita itu hanya mendorong saja. Jadi kalau dulu tapi kalau ini, Pak, pasca pandemi ini ada kenaikan buatan pendirian koperasi itu? Ada, tetapi tidak signifikan, Pak. Ada 1-2. Memang ada yang kepingin, karena kan
banyak bantuan yang dari pusat itu kan harus ada badan hukum. Salah satunya adalah pembikinan koperasi. Berarti karena ada bantuan itu. Sedangkan pembikinan koperasi itu sekarang mudah, Mas Menang. Hanya 5 orang saja. Cukup ya. Cukup. Jadi ada ketuanya, kemudian ada bendara, ada sekretarisnya, terus kemudian ini sudah jadi bisa membuat koperasi. Dan sekarang lewat OSS dengan akta notaris, notarisnya nanti menghubungkan ke OSS itu sudah. Saya hanya laporan saja. Ini ada koperasi, nanti notarisnya laporan ke kami bahwa ini sekarang ada koperasi baru yang berdiri sekian, ya sudah kita catat. Gitu. Nah, ini koperasi. Ini koperasi. Terakhir, UMKM. Nah, ini yang paling menarik karena pandemi itu ternyata Kabupaten Klaten yang bisa membuat bertahan. Justru kekuatan kita adalah dari UMKM. Nah, sementara di Klaten ini ada berapa? 50.000 lebih ya, Pak? 54.000 Pak yang tercatat. Sesuai dengan pendataan kami tahun kemarin ada sekitar 54.000 UMKM. Memang itu di kami ini sebenarnya di Dinas Koperasi UKM ini sebenarnya kami ini yang mikro, Pak. Jadi Mas Menang kami itu yang ngurusi yang mikro ya. Tapi yang menengah sampai yang ke atas itu sudah kewenangannya provinsi, kewenangannya provinsi. Jadi kami ini yang ngurusi mikro ini juga dinamika banyak. Ada 11 klaster ya, sama 11 klaster. Kami kan harus menghidupkan banyak hal di situ. Jadi ada lure sudah lumayan. Lure ini potensinya bagus ya, termasuk handicraft. Di situ ada juga handicraft ini juga sudah mulai bagus. Lure kan yang pengusaha besar-besar banyak. Jadi kayak misalnya namanya yang di Pedan itu, kemudian ada lagi Rahmat itu juga sudah besar, Pak. Itu tidak kami gandeng. Kami yang gandeng yang misalnya kalau Lure Rahmat itu justru dulu termasuk pendiri dulu, awal-awal dulu. Tapi mungkin sekarang sudah generasi kedua atau ketiga mungkin ya. Sekarang yang manajemen memantunya. Mantunya yang memanajemen. Terus kemudian dia bikin, jadi kalau yang Pedan itu kan ada 2, Rahmat sama yang besar Prasojo. Kalau Prasojo itu pakai mesin, kalau yang Rahmat ini yang ATBM, yang bukan mesin itu. Rahmat itu bikin Pak Mas Menang, bikin lure yang premium. Harganya yang lebih dari 250.000, 350.000 yang digunakan mungkin untuk menteri Pak, Menteri Pariwisata itu sering menggunakan, banyak yang menggunakan itu. Memang pastinya besar. Tapi kami ada Yoga Art kalau nggak salah yang besar di Yoga besar. Itu Yoga itu di Delanggu juga lumayan itu. Supportnya ke pameran juga lumayan baik. Dan kami selalu komunikasi dengan klaster-klaster itu. Lure sudah bagus, terus batik sekarang muncul EcoPrint juga. EcoPrint, batik juga sudah ada EcoPrint. Tapi EcoPrint itu begini, Mas Menang. Saya kan banyak lihat pameran ya, baik di pusat, di provinsi. Ini hampir semuanya bikin. Sekarang trennya begitu, semua bikin. daerah semuanya bikin. Meniru, karena bisa ditiru itu. Jadi misalnya saya kemarin ke Karanganyar ya, di Karanganyar tuh bikin, di Boyolali bikin, di Sragen bikin, karena di Klaten kekhasannya bikin. Menjadi hilang ya Pak. Hilang. Kalau lure itu kan memang ya khas Klaten. Makanya memang kami dorong apa yang asli di Klaten, misalnya kayak Melian itu gerabah, itu kan juga menjadi klaster itu gerabah itu juga sekarang sudah mulai ada pembinaan dari Jepang, kemudian dia bisa membuat kayak keramik. Sebenarnya kan gerabah itu kalau pengelolaannya ini kan jadi keramik kan itu. Iya, jadi keramik bagus, lukis-lukisnya juga udah lumayan baik. Kemarin kita bawa ke Makassar gitu. Jadi ada beberapa produk kita bawa ke Makassar. Kita pamerkan di sana, ya lumayan. Jadi yang kecil-kecil lumayan. Lah, harapan Pak Anang ke depan bicara Kabupaten Klaten. Ini terakhir, Pak. Dari sisi jenengan sebagai kepala DKU KMP yang membawahi tadi banyak sekali. Nah, barangkali ke depan itu pengennya Klaten seperti apa? Misalnya dari sudut pandang UMKM itu seperti apa? Kemudian dari sisi perdagangan misalnya pasar ke depan itu seperti apa gitu harapan penjenengan? Terima kasih Mas Menang. Jadi yang kita bicara yang pertama kaitannya saya bicara masalah koperasi. Koperasi ini memang kami perlu akan ada lebih banyak pembinaan, Pak. Jadi perlu banyak pembinaan. Karena apa? Karena memang sekarang ini kan kami perlu harus mengundang pakar-pakar koperasi yang memberikan pendidikan kepada mereka. Karena koperasi ini dari tahun ke tahun tidak tambah banyak yang sehat, malah menurun. Malah gitu trennya, Pak. Karena tren ini tidak hanya di Klaten. Saya rapat koordinasi Jawa Tengah juga hampir semua saya ketemu keluhannya seperti sama. Itu. Karena rata-rata koperasi ini gini, Pak. Mas Menang, saya mungkin mau cerita. Saya banyak cerita kalau di depan koperasi. Saya bilang, kalau koperasi masih simpan pinjam, kamu jelas kalah. Namanya sekarang ada bank, namanya ada BUR, Pak. Kalah jauh bunganya, terus kemudian Pak. Sekarang ada namanya pemerintah Kabupaten Klaten sendiri mengeluarkan subsidi bunga 80%. Sekarang ada pinjaman online. Semua mudah, Pak.
dan bunganya di bawah 1%. Padahal dulu rohnya, kenapa sekarang ini ada Kementerian Koperasi UKM ini? Dulu rohnya kan UKM ini berdiri nyilodit neng koperasi. Dulu konsep awalnya seperti itu. Sekarang kan beda, Pak. Sekarang UKM nyilio neng, sekarang ada Mandiri, termasuk Bank BNI, termasuk mana-mana itu semuanya murah sekali, Pak. Itu murah sampai 500 juta, bunganya murah sekali 6%. Ada subsidi bunga. Ini salah satu problem kita. Makanya kemarin saya minta. Berarti koperasi harus bergeser. Harus bergeser, Pak. Jadi saya bilang harus ada inovasi. Contoh, Pak, begini. Saya bilang salah satu contoh adalah Puspetasari. Puspetasari itu kan sekarang makanan ternak. Makanan ternak itu sampai berhasil. Di Puspetasari itu ya, mungkin dia itu bisa menggaji karyawannya 1 tahun itu 15 kali. Melebihi PNS, melebihi kita. Kita kan hanya sampai 14. Mereka bisa 15 sampai 16 kali. Wah, luar biasa. Dari makanan ternak itu dia bergeser. Dulu dari mebel, kemudian kalah bersaing, vanili kalah bersaing, sekarang makanan ternak. Luar biasa. Makanan ternak. Saya ke sana dan itu kenaikannya signifikan. Dan banyak hal yang seperti itu. Salah satu contoh ya. Salah satu contoh agar koperasi-koperasi yang simpan pinjam itu harus bergeser. Kalau tidak begini. Saya pernah mendatangi koperasi yang besar, Pak. Koperasi itu tidak hanya bisnisnya seperti itu, dia masih punya rumah sakit. Koperasi, Pak. Punya pom bensin. Punya hotel, Pak. Jadi sekarang memang yang apa ya, punya mindset itu tidak simpan pinjam, Pak. Harus justru koperasi ini berusaha. Usaha-usaha inilah salah satu faktor ya, salah satu faktor. Lah makanya ini bukan jualan uang kan dalam tanda kutip begitu. Kita kalah. Kalau jualan uang kita kalah ya. Sekarang kita kalah modal, kita kalah macam-macam. Walaupun nanti sebentar lagi akan turun aturan baru, Pak, menang. Ini mungkin saya informasikan bahwa sekarang ini koperasi ini juga ada banyak yang bermasalah. Salah satunya kan koperasi ini tidak ikut OJK ya. Jadi nyon saya usah dapat P, ini bisa diberges apa tidak ya? Tidak akan saya sampaikan ya, karena kadang tidak ini kadang bisa digunakan untuk paham, Pak. Ya, itu jadi kehati-hatian bersama. Ya, kita hati-hatian bersama-sama. Makanya hati-hati dengan koperasi. Koperasi. Terus kalau UMKM. UMKM itu sebenarnya kita itu UMKM semangat, Pak. Masa menang. Saya itu punya UKM, punya apa ya? Wah banyak semangat, semuanya semangat. Saya undang semangat, mau pameran semangat. Kami hanya butuh ruang. Ruang itu makanya saya sering mengadakan kalau ada pameran, saya ikut, saya dikasih tempat saja. Misalnya ada kegiatan di instansi yang lain, saya diberi ruang untuk 50 UMKM. Itu pedagang saya akan datang di sana. Ini sebenarnya mereka hanya perlu ruang, termasuk memang wacana dari bawah tadi Expo tadi. Expo 1 minggu yang bisa mengenalkan apa produk-produk Klaten ini bisa lebih berkembang, dan tentunya mereka minimal kalau sudah dikenal itu kan sekarang belinya tidak perlu harus besok, Pak, misalnya dikenal gitu, dia kartu nama besok dia sudah langsung apa japri atau langsung lewat online dan sebagainya. Jadi itu kaitannya dengan UMKM. Kemudian dengan perdagangan, kami ini sudah banyak melakukan Pak ya, sudah melakukan manajemen di perdagangan nih, Pak Nji. Kita coba perdagangan, tapi memang kalau evaluasi kami ini pasar ini memang sudah tidak perlu ditambah lagi, Pak. Maksud saya, karena pasar ini kan beradaan pasar baru ini kan juga akan menimbulkan nanti pasar ini jadi sepi. Nah ini evaluasi kami, pasar yang ada ini mari kita optimalkan tentunya. Tetapi rata-rata memang sekarang pasar ini agak sepi ini karena ada beberapa hal, Pak. Ada beberapa hal. Salah satunya adalah ada yang jemput bola, pedagang jemput bola. Kemudian sekarang juga di online itu sekarang sayur aja bisa dibeli lewat online. Kadang saya marahi istri saya itu kalau belanja lewat online, Pak. Saya marahi kayak sayur masuk online yang pasar, kasihan mereka gitu. Karena sekarang keluarga-keluarga modern sekarang itu tidak mau bergerak, Pak. Dengan HP saja sudah beli apa saja. Maunya nggak mau ribet. Saja, apalagi nanti atau barangkali gini, Pak, ke depan justru Pemda kita membantu agar teman-teman yang di pasar ini tahu aplikasi. Kita ada pelatihan, jadi yang jualan di pasar itu juga mereka bekerja sama misalnya dengan GoFood, dengan GrabFood. Jadi sehingga ketika pesan sayur apa segala macam, pasar ini juga sudah connect. Nah, kita berkaca dari pengalaman ojek ya. Gimana ojek pangkalan, kemudian muncul ojek online baru ini kan, kemudian wah dulu kan sempat geger. Tapi realitasnya kita tidak bisa melawan perubahan. Betul. Karena yang abadi itu perubahan. Ya kita yang harus kemudian bisa berubah, berkembang kan, betul, begitu, mengikuti kan gitu lah. Barangkali nanti ke depan itu juga bisa, Pak. Tapi kaitannya dengan untuk pendapatan kami masih relatif signifikan, senang. Alhamdulillah. Jadi kami ini kemarin tahun 2022 saya masuk pertama kali di situ, saya naikkan
restribusi itu 40%, Pak. 40% dari perolehan tahun 2021. Alhamdulillah tercapai. Itu saja posisi masih pandemi ya Pak? Masih pandemi. Ya, nah ini tahun 2023 ini karena saya juga kasihan mau saya naikkan lagi karena memang ini berkat dengan produk penjenengan Perda nomor 2 tahun 2022 yang memang ada apa ya, sekarang ini kan sistem manajemen di pasar itu kan tidak semudah dulu Pak. Kalau dulu banyak kebocoran Pak, karena dulu hanya pakai apa namanya kupon. Kalau sekarang ini setiap hari ini laporan Pak, dibayarkan Pak, perolehannya dibayarkan, saya bisa ngecek lewat monitor Pak. Saya setiap hari saya cek lewat monitor dan setiap bulan saya target lurah pasar itu sesuai dengan perolehan mereka. Kan awalnya saya des, jadi saya des dulu, misalnya lurah ini saya des, kamu perolehannya berapa? Kalau tidak signifikan, itu nanti akan saya panggil, akan saya berikan pembinaan. Masalahnya di mana? Apakah kiosnya tidak laku, ataukah pedagangnya yang dasaran itu apa uangnya di mana? Itu bisa kita sejak awal kita proses. Sehingga harapan kami, alhamdulillah, ya dengan manajemen dengan Perda nomor 2 produk panjenengan tahun 2020 ini luar biasa progres untuk PAD, progres untuk PAD khususnya di dinas kami. Siap. Barangkali itu luar biasa obrolan kali ini karena memang DKUKMP ini walaupun cuma 2 bidang, tapi sub bidangnya ini banyak banget dan membawa hal yang besar. Maka dari itu pembahasannya cukup banyak. Nah, terima kasih Pak Kepala sudah meluangkan waktu untuk bersama kita Jagongan memberikan edukasi pada warga masyarakat sekaligus informasi. Terima kasih seluruh semua sudah menyaksikan Nyore Bareng. Nah, sekali lagi ini edisi Pemda Menyapa. Jangan lupa kalau suka like, komen, dan subscribe-nya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.